Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih and Solihah. How are you today? I hope you will be fine and keep healthy. Okay, today I will explain about simple present perfect. Nah, di sini Miss akan menjelaskan simple present perfect. What is a simple present perfect? Okay, before I will explain about that, I will preview about subject and to be. Jadi sebelum Miss menjelaskan lebih jauh apa itu simple present perfect, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu atau Miss akan mereview terlebih dahulu tentang subject and to be. Nah, masih ingat tentang subject dan to be? Jadi subject and to be ini kita sudah mempelajarinya di semester lalu ya, di semester 1 kemarin. Atau kalian kalau masih ingat kita pernah belajar di kelas 5. Nah, subject and to be. Apa sih subject and to be? Subject itu adalah penggunaan nama orang atau nama benda. Dan to be ini adalah kata bantu untuk setiap subjeknya. Jadi setiap subjek memiliki to be yang berbeda-beda. Nah, di dalam to be ini terdapat ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, maksudnya apa, Miss? Kok dibagi menjadi 3 verb? Jadi di dalam bahasa Inggris ketika kita menggunakan tenses pasti selalu ada subjek. Nah, terdapat subjek itu ada to be-nya. Nah, tenses itu kan banyak sekali ya. Sebetulnya tenses itu ada 16 macam. Tapi yang kita pelajari hanya bagian-bagian pentingnya aja. Cuman 3 sampai 5 tenses lah kita mungkin nanti akan belajar. Nah, di setiap tenses itu memiliki verb yang berbeda. Contohnya ada simple present. Nah, simple present ini menggunakan verb 1, menggunakan verb 1. Dan simple past tense. Semester lalu kita sudah belajar simple past tense yaitu menggunakan verb 2 atau verb 2. Nah, sekarang untuk di materi simple present perfect itu kita menggunakan verb 3 atau verb 3. Jadi, kalian perlu ingat untuk dasar kalian bisa memahami tentang tenses, kalian harus tahu dulu subjek itu apa, to be itu apa, subjek itu ada apa aja, to be itu ada apa aja. Nah, di sini Miss akan review lagi ya tentang subjek dan to be. Subjek itu terdiri dari Ayu, Dewi, she, he, it. Jadi untuk gampangnya kalian bisa menyingkat penamaan subjek ini dengan nama orang, yaitu Ayu, Dewi, she, he, it. Jadi seperti seolah-olah kalian mendengarnya seperti nama Ayu Dewi. Nah, tapi sesungguhnya adalah Ayu Dewi itu adalah I, you, they, we, she, and it. Nah, itu adalah subjek. Jadi semua tenses kita pasti menggunakan subjek. Selalu ada subjek. Ya, I. Kita sudah tahu ya, I itu artinya adalah saya, you artinya mereka, they artinya mereka, you artinya itu kamu, they artinya mereka, we artinya kita atau kami, she itu artinya dia perempuan, menunjukkan dia itu seorang perempuan, he itu menunjukkan dia itu seorang laki-laki, dan it yang paling terakhir, paling bawah, itu menunjukkan nama benda. Jadi bisa merujuk nama benda apapun, ya. Nah, di sini subjeknya di sebelah kanan dibagi menjadi 3. There are verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, di sini setiap subjek itu punya pasangannya masing-masing. Nah, untuk verb 1, I itu subjeknya am. Nah, kenapa di sini ada do? Yang ada tulisannya berwarna biru. Ada do, am, does. Nah, ini Miss akan jelaskan berikutnya. Dan you, they, and we itu memiliki to be, are. Ya, jadi perlu diingat-ingat. To be yang hanya to be, am hanya dimiliki oleh I. To be, are dimiliki oleh 3 subjek, yaitu you, they, and we. And the last subjek she, he, it itu memiliki to be, is, ya. Jadi hanya ada satu subjek yang punya satu subjek itu sendiri, yaitu am.
Oke, ini gampang ya untuk diingat-ingat, jadi harus diingat-ingat. I itu memiliki to be am, you, they, we memiliki to be are, she, he, it memiliki to be is. Nah, di sini ada setelah am ada do, setelah are ada do, setelah is ada does. Apa maksudnya, Miss? Jadi, ketika kita menggunakan simple present tense, menggunakan verb 1, itu subjek tersebut bisa menggunakan do, tergantung kata kerjanya apa, gitu ya. Begitupun dengan subjek you, they, we. Jadi I sampai we itu menggunakan subjek do, gitu ya. Dan subjek she, he, it menggunakan to be does. Nah, apa Miss maksudnya perbedaannya antara am, are, and is dengan do and does? Jadi ketika kita menggunakan do and does, itu kita menggunakan verb, menggunakan kata kerja. Diingat-ingat sekali lagi, ketika kita menggunakan kata do and does, itu kita menggunakan kata kerja. Nah, sebaliknya, jika kita menggunakan am, are, is, kita menggunakan di luar kata kerja atau bukan kata kerja. Itu ya, singkatnya seperti itu. Nah, sekarang kita berpindah move on ke verb 2 atau verb 2. Di sini verb 2 itu ada was and were. To be-nya ada was and were. Di tulisan berwarna merah dan berwarna hitam, kita lihat lagi di baris I. I itu memiliki to be was ketika berubah menjadi verb 2. Dan you, they, we menggunakan to be were ketika menggunakan verb 2 atau verb 2. Dan 3 baris terakhir yaitu she, he, it menggunakan was. Jadi I, she, he, it ketika ada verb 2 itu menggunakan was. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Dan subjek you, they, we menggunakan were. Oke, seperti itu. Kenapa Miss kok beda-beda subjek I sama subjek yang lainnya, antara subjek satu dengan subjek yang lainnya? Paling yang sama itu antara subjek I, subjek she, he, it, atau subjek I, you, they, we. Jadi untuk I, subjek I itu digunakan untuk bentuk orang pertama atau bentuk orang tunggal. Jadi dia orangnya sendiri, bentuk orang tunggal, bentuk orang pertama tunggal. Sedangkan you, they, we itu bentuk orang ketiga jamak. Jadi orangnya itu banyak, lebih dari satu. She, he, it itu bentuk tunggal kedua. Jadi bentuk tunggal pertamanya itu adalah I, bentuk tunggal keduanya itu adalah she, he, it, dan bentuk jamaknya itu adalah jamak itu banyak ya, artinya bentuk jamaknya itu you, they, we. Oke, bisa dipahami ya? Kita kembali lagi ke to be. Nah, tadi to be I, she, he, it itu menggunakan was. Sedangkan you, they, we menggunakan were. Oke, bisa dipahami ya? And the last verb 3. When is we using verb T and subject verb 3? Oke, and I, if we using subject I, you, they, we always use have. Jadi ketika kita menggunakan subjek I, you, they, we, kita menggunakan to be have. Nah, di sini ini gampang diingat. Mungkin kalau untuk verb 1 dan verb 2 mungkin kalian akan susah, bingung ya, mungkin bukan susah tapi bingung untuk membedakannya gitu. Nah, tapi kalau untuk verb 3 ini gampang untuk dibedakannya. Jadi dari subjek I sampai subjek we, I, you, they, we itu menggunakan subjeknya have. Ya, menggunakan to be-nya have. Sedangkan subjek she, he, it menggunakan to be-nya has. Gitu ya. Jadi perlu diingat-ingat, karena sekarang kita sedang membahas simple present perfect, kita menggunakan verb 3 atau verb 3 yang berwarna hijau ini. Jadi kita menggunakan to be, have, dan has. Jadi perlu diingat-ingat sekali lagi, subjek I, you, they, we menggunakan to be have,
ya. She, he, it menggunakan to be has gitu. Oke, ini diingat-ingat, dipelajari, dihafalin ya. Oke, next. Nah, sebelum Miss memberikan rumus atau pattern sentence about simple present perfect, Miss akan memberikan kosakata atau verb tentang vocabulary verb dari kata kerja. Nah, minggu lalu Miss sudah memberikan catatan list of vocabulary verb, jadi memberikan daftar kosakata tentang kata kerja. Nah, apa sebetulnya ketika Miss memberikan kalian kosakata kata kerja yang digunakan menunjukkan sebuah aktivitas atau pekerjaan. Nah, itu gunanya, itu Miss memberikan dulu dasarnya dulu. Kalian itu harus tahu verb itu apa, yang dimaksud dengan kata kerja itu apa, kata kerja itu bagaimana bentuknya. Nah, kata kerja di sini atau verb dalam bahasa Inggris yaitu kata yang menunjukkan sebuah aktivitas atau pekerjaan dalam sebuah tenses. Kita sudah lihat ya dari judulnya saja kata kerja. Sudah pasti kata yang menunjukkan sebuah aktivitas. Misalnya seperti makan, minum, tidur, berjalan, chattingan, menonton, berlari, berjalan, ngobrol, berbicara, ataupun mandi. Itu termasuk suatu aktivitas. Kita melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi ada yang bergerak gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, verb itu dibagi menjadi verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, tadi sudah Miss jelaskan tentang subject and to be-nya. Verb 1, verb 2, and verb 3. Apa Miss maksudnya verb 1 and verb 2, verb 3? Kok banyak banget verbnya, ada 3. Jadi verb 1 itu digunakan pada saat ini atau untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari gitu. Verb 2 kegiatan di masa lampau, kegiatan yang sudah berlalu, kegiatan di masa lalu, semua aktivitas yang sudah pernah terjadi. Nah, verb 3 di sini adalah kunci kita untuk tahu dulu apa itu verb 3. Jadi verb 3 ini digunakan untuk sebuah aktivitas yang pernah kita lakukan tetapi masih berlanjut sampai saat ini. Jadi seperti misalnya kita misalnya makan tadi malam. Nah, paginya kita pasti akan makan lagi kan. Nah, itu sebuah aktivitas yang pernah terjadi dan akan terus berlanjut seperti tidur. Misalnya kalian tidur siang. Nah, nanti malam kalian tidur lagi. Nah, itu sebuah aktivitas di masa lalu, sebuah aktivitas yang sudah terjadi dan masih terus berlanjut di waktu berikutnya. Itu. Ini penjelasan singkat tentang verb 3. Nanti ada slide berikutnya tentang verb 3 dan sudah masuk ke simple present tense. Simple present perfect, sorry. Nah, di sini ada beberapa verb. Miss memberikan beberapa yang gampang diingat dan sehari-hari kita temui. Ada play, live, finish, walk, stop, arrive, and work. Nah, ketika berubah menjadi verb 2, kita di sini verb itu dibagi menjadi 2, yaitu regular verb dan irregular verb. Jadi regular itu kata kerja yang beraturan. Jadi bentuknya dia konsisten dari verb 1, verb 2 dan verb 3 dia bentuknya sama. Ya. Verb 1 play ketika berubah menjadi verb 2 atau verb 2-nya itu menjadi played. Akhirannya itu ada ed. Ya, diingat-ingat. Dan berubah lagi ke verb 3 tetap sama, yaitu played juga sama. Nah, artinya bermain. Nah, di sini adalah yang kedua, next, the second verb is live. And if the verb change into verb 2 is lived. Oke. The last verb is ed. Jadi akhirannya itu diakhiri dengan huruf ed. And move on into the verb 3 itu tetap sama live. Oh sorry, ini E-nya double ya, harus saya cuma satu aja. Lived tetap sama ya, tetap sama. And the third verb is finish. Nah, if change into verb 2 is finished, akhirannya ada ed-nya. Begitupun dengan verb 3 juga tetap sama, finished. And the next, walk. Verb 1 is walk and verb 2 is walk.
ada ed-nya. And verb 2 is walked to. And verb 1 is stop, verb 2 is stopped. Jadi ketika akhirannya ed itu ada penekanan ya, ada penekanan huruf d-nya, stopped gitu. Nah, ketika berubah lagi menjadi verb 3 tetap sama, yaitu stopped artinya berhenti. Arrive, verb 1 arrive, change into verb 2 is arrived, and change into verb 3 and still arrived. And the last, verb 1 work, itu change into verb 2 is worked, and change into verb 3 is worked, artinya bekerja. Nah, di sini perubahannya masih sama ya. Nah, terus kalau misalnya kalian bertanya, terus yang membedakan apa, Miss, antara verb 2 dan verb 3 dalam regular verb? Jadi penggunaannya, perbedaannya itu adalah ketika kalian menggunakan tenses. Nanti kalian diingat-ingat lagi ya, kalian boleh buka di YouTube postingan Miss yang semester lalu, ada penjelasan verb 2 dalam simple past tense. Nah, di situ kalian bisa membedakan antara simple past tense dengan simple present perfect. Ya, seperti itu. Oke, next. Next slide is irregular verb. Kalau yang tadi regular verb yaitu kata kerja beraturan, bentuknya konsisten, tetap sama. Selanjutnya ada irregular verb. Irregular verb yaitu kata kerja tidak beraturan. Maksudnya, Miss, jadi perubahan antara verb 1, verb 2, dan verb 3 itu berbeda-beda. Tetapi tidak semuanya berbeda. Ada juga yang sama. Sama seperti regular verb gitu ya. Nah, verb 1 di sini ada beberapa kosakata lagi tentang dari irregular verb. Beberapa yaitu ada teach, eat, see, go, now, buy, and do. Nah, perubahannya kalian bisa lihat ya, perbandingan perubahannya itu beda-beda. Dia nggak konsisten, nggak stabil seperti regular verb. Kecuali untuk verb teach ya, teach itu ketika berubah dari verb 1 ke verb 2 itu thought. Nah, dari verb 2 ke verb 3 itu tetap sama, tetap thought. Nanti kalian bisa melihat contohnya di slide berikutnya, apa yang membedakan antara verb 2 dan verb 3-nya untuk verb teach atau verb thought and thought. Nah, artinya itu teach itu artinya mengajar, thought itu artinya juga mengajar. Nah, and the second verb one is it. If change into verb 2 is at. Jadi kebalik tulisannya at. Kalau yang ini tulisannya eat, kalau yang kedua itu ate ya. Jadi dibacanya verb 1-nya it itu eat, verb 2-nya it itu at, and change into verb 3 is eaten. Jadi diakhiri dengan huruf en ya. Jadi kalau kalian bisa menghafalkannya eat, at, eaten gitu. Jadi itu cara menghafalinnya. Eat, at, eaten. Nah, artinya apa? Eat, at, atau eaten artinya itu adalah makan. Oke. The third verb one is see. See, verb 2-nya itu berubah menjadi saw, verb 3-nya berubah menjadi seen. Jadi see, saw, seen gitu. Jadi untuk menghafalkannya verb dari see, verb 2 dari see, and verb 3 dari see, yaitu see, saw, seen. Jadi artinya adalah melihat. Nah, next ada verb 1-nya go. Ketika berubah menjadi verb 2 itu menjadi went, dan menjadi verb 3 adalah gone, artinya pergi ya. And the next now. Dibacanya bukan know ya, karena di depannya ada k. Buat dibaca jangan know, tapi now gitu, now. Beda dengan no tidak, no itu dibacanya no, tidak ada huruf w-nya. Kalau yang ini akhirannya now gitu. Nah, berubah menjadi verb 2 itu dibacanya new, bukan new ya, tapi new, atau apalagi bukan keniu. Jadi nggak ada dibacanya keniu, nggak ada k-nya, itu hilang, new. Nah,
Ketika berubah menjadi verb 3 itu dibacanya noun, bukan kenaun, tapi noun. K-nya hilang. Jadi untuk verb now ini semua huruf K-nya hilang di depan. Verb 1-nya now, verb 2-nya knew, verb 3-nya known. Nah, artinya adalah mengenal atau mengetahui. Jadi bisa salah satu ini ya. Artinya and the next by. By verb 2-nya bought, verb 3-nya bought. Ini sama polanya dengan teach. Teach, taught. Jadi bentuknya dia sama. Artinya membeli. And the last verb 1 is do. Verb 2 is did, and verb 3 is done. Jadi do, did, done itu adalah bentuk perubahan irregular verb yang artinya do, did, done adalah melakukan. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, kalian putar ulang terus video ini. Oke, next slide is adverb of time, keterangan waktu yang digunakan saat menggunakan tenses. Jadi setiap kita menggunakan tenses itu pasti selalu ada keterangan waktunya. Keterangan waktu itu kan bisa sekarang, hari ini, besok, 2 hari kemudian, 3 hari yang lalu, setahun kemudian, setahun lalu, atau 10 tahun yang lalu. Nah, itu menggunakan salah satu bentuk keterangan waktu. Atau hari ini, hari Senin, hari Jumat, bulan Januari, bulan Februari, Maret, and Desember gitu ya, itu termasuk keterangan waktu. Nah, di sini adverb of time dalam simple present perfect itu sebetulnya banyak ya, tapi misalnya memberikan beberapa saja. Yet artinya masih, already artinya juga masih, just artinya juga masih, atau baru saja, never tidak pernah, ever artinya sekali, for artinya selama atau untuk, since artinya sejak. Jadi nanti kalian bisa terjemahkan ya. Ini Miss tadi lupa mencantumkan. Nanti kalian ketika nanti ada mencatat, kalian dengarkan video di bagian ini berulang kali ya. Yet, already, and just itu artinya masih atau baru saja. Never artinya tidak pernah, ever artinya sesekali, for artinya selama atau untuk, and since artinya sejak. Okay, next we go to explain about simple present perfect. Nah, di sini kita mulai baru masuk ke pembahasan intinya, simple present perfect. Jadi sebelum slide-slide sebelumnya, Miss menjelaskan terlebih dahulu supaya kalian itu lebih paham. Jadi tidak langsung masuk maksudnya apa Miss, kok tiba-tiba langsung masuk ke simple present gitu, present perfect. Oh sorry, ini simple present perfect ya, nanti diganti simple present perfect, bukan simple present tense. Oke, simple present perfect yaitu bentuk aktivitas atau kegiatan yang menunjukkan hubungan antara masa lalu dan masa kini atau masa sekarang yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi yang sudah Miss jelaskan di awal, simple present perfect itu menjelaskan sebuah aktivitas yang sudah pernah terjadi namun masih berlanjut sampai saat ini. Nanti ini diganti ya kalian, simple present perfect bukan simple present tense. Nah, bentuk polanya ada 3, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Jadi atau bentuk kalimat tanya. Nah, yang pertama Miss akan menjelaskan dulu affirmative sentence atau positive sentence. Nah, bentuk rumusnya adalah subject ditambah atau plus have or has. Nah, ini kuncinya adalah to be di sini, have and has. Tadi sudah Miss jelaskan di awal slide tentang to be verb 3 atau to be verb 3. Itu ada have and has, and plus verb 3, and plus object or adverb of time, and then example. Nah, di sini Miss akan masuk ke rumus contohnya ya. Ke rumus contohnya yaitu ada 3. Ada A menggunakan subjek I, she, and
ada nama orang di sini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk lagi. Di sini subjek I. Nah, tadi subjek I, to be-nya yaitu have. Ya, to be-nya itu have. Kalian kalau misal masih lupa, kalian previous lagi videonya. Subjek I, to be-nya have. Ya. Dan verb-nya itu adalah lived. Ya. Lived, verb 3-nya dari live. Oke, live. Nah, in Jakarta yang tulisan berwarna ungu itu adalah objek atau adverb of time, ada adverb of time-nya. Jadi objeknya itu ada Jakarta dan adverb of time-nya itu ada since. Nah, subjek itu yang bertuliskan warna hitam. Have itu to be-nya itu yang berwarna merah. Live itu verb 3 yang berwarna biru, dan ungu adalah objek dan adverb of time-nya. Nah, artinya apa, Miss? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah saya sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2010. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, I have lived in Jakarta since 2010. Ya, jadi dalam bahasa Indonesianya itu adalah saya sudah tinggal di Jakarta sejak tahun, jadi sampai saat ini si saya ini masih tinggal di Jakarta. Jadi kira-kira dari tahun 2010 sampai 2021 subjek I ini sudah masih tinggal di Jakarta, belum pindah. Gitu. Kira-kira penjelasannya yang untuk mudah dipahami seperti itu. And the second example is she has worked. Nah, she has worked in this office since 2017. Nah, kita lihat lagi rumusnya. She itu subjeknya yang berwarna hitam, has. Nah, subjek has. Nah, subjek has itu to be-nya apa? To be-nya has, ya. Diingat-ingat lagi, subjek she menggunakan to be has yang bertuliskan warna merah. Dan verb 3-nya work, artinya bekerja. Dan ini, ini harusnya Miss Bold menjadi warna ungu. Jadi yang paling belakang itu adalah objek adverb of time-nya. Ya, jadi objek adverb of time. Jadi ada objeknya itu di kantor, dan adverb of time-nya itu tahun 2017. Nah, artinya apa, Miss? Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dia telah bekerja atau dia sudah bekerja di kantor ini sejak tahun 2017. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, she has worked in this office since 2017. Jadi dia itu sudah bekerja, si subjek she ini sudah bekerja sejak tahun 2017 sampai saat ini. Gitu. Jadi dia masih terus bekerja dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini. Nah, the last example, Miss Lely has taught at Mutiara Hikmah since 2019. Nah, kenapa Miss Lely itu subjeknya has? Kenapa nggak have, Miss? Nah, jadi kalian tahu Miss Lely itu, jadi subjek Miss Lely itu menunjukkan nama perempuan. Jadi, nah, subjek perempuannya itu apa? Subjek perempuan itu adalah she. Ya, jadi Miss Lely ini menggunakan to be-nya has, gitu. Sama seperti she menggunakan to be-nya has, gitu ya. Nah, taught itu apa? Taught itu bentuk ketiga dari teach. Miss Lely has taught at Mutiara Hikmah since 2019. Miss Lely sudah mengajar di Mutiara Hikmah. Miss Lely sudah mengajar di Mutiara Hikmah sejak tahun 2019. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih
penjelasan simpelnya seperti itu. Oke, jadi simple present perfect yaitu simple present perfect kegiatan di masa lalu atau kegiatan yang sudah terjadi dan masih terus berulang sampai saat ini. Gitu. Jadi kegiatannya masih belum berhenti. Nah, sama kayak seperti contoh yang Miss Lely. Miss Lely sudah mengajar di Mutiara Hikmah sejak tahun 2019. Nah, berarti Miss Lely itu mengajar di Mutiara Hikmah itu dari tahun 2019 sampai saat ini, sampai tahun 2021. Jadi Miss Lely masih terus mengajar, belum berhenti gitu ya. Oke, next simple present perfect untuk pola atau untuk pattern sentence negative sentence. Jadi untuk kalimat negatif ya. Untuk kalimat negatif di sini rumusnya adalah subjek have or has plus not. Nah, di sini perlu kalian pahami, perlu kalian ingat-ingat ketika kita menggunakan negative sentence ditambahkan not setelah to be. To be-nya mana, Miss? To be-nya have and or has. Setelah itu ditambah lagi verb 3 dan ditambah lagi object or adverb of time. Gitu ya. Jadi kalau negative sentence itu ada not setelah to be. Diingat-ingat lagi, negative sentence ditambahkan not setelah to be. Oke, kita masuk ke example. There are 3 examples for negative sentence. Jadi ada 3 contoh untuk negative sentence. Nah, they have not finished their homework. And the second, we have not done these problems. And the third, Mr. Zahir has not completed his mission. Nah, untuk yang pertama itu they have not finished. Nah, di sini ada to be-nya have. Nah, kenapa have? Karena subjeknya they. Ya, jadi diingat-ingat lagi subjek to be yang menggunakan to be have itu subjeknya apa aja? Gitu. Have dan ditambah not. Setelah not baru kita masuk ke verb-nya yaitu finished their homework. Jadi artinya adalah mereka belum menyelesaikan pekerjaan atau PR mereka. Mereka belum menyelesaikan PR-nya. Jadi sejak dikasih tugas sama gurunya, si subject they ini masih belum menyelesaikan PR-nya gitu. Jadi masih belum selesai, PR-nya masih ada gitu. Nah, the next example is we have not done these problems. Jadi we have di sini subjek we menggunakan to be have. Nah, langsung ditambah not karena ini bentuknya negative sentence. Langsung kita masuk ke done. Nah, ke dan ini adalah bentuk verb 3 dari do. Dan selanjutnya ada objeknya itu adalah these problems. Jadi kita belum melakukan atau menyelesaikan masalah ini, gitu ya. And verb dan contoh ketiganya adalah Mr. Zahir. Mr. Zahir has not completed his mission. Jadi kenapa Mr. Zahir ini menggunakan subjeknya has? Seperti contoh yang Miss Lely, subjek Miss Lely, karena Miss Lely itu menggunakan subjeknya she, subjek dasar adalah she, jadi menggunakan to be-nya has. Nah, begitu kan Mr. Zahir. Mr. Zahir ini menunjukkan seorang laki-laki. Jadi menggunakan to be has ditambah not and completed yaitu verb 3 and his mission adalah objeknya. Jadi artinya yaitu adalah Mr. Zahir belum menyelesaikan misinya, belum menuntaskan misinya gitu. Jadi misi itu adalah semacam tugas juga ya. Jadi Mr. Zahir ini belum menyelesaikan misinya. Jadi misinya ini masih terus berlanjut, masih terus berjalan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika nanti Miss kasih contoh, membuat contoh kalimat dari
positive sentence atau negative sentence atau nanti ada interrogative sentence, itu bentuknya harus seperti ini, harus sesuai dengan rumusnya. Ada subjek, ada to be-nya have or has, ditambah verb 3 atau ditambah sebelumnya ada not, dan ada objeknya. Pokoknya harus sesuai dengan rumus ini ya, jadi nggak boleh asal-asalan mengerjakannya. Next, the last is interrogative sentence atau kalimat tanya. Jadi kalimat menunjukkan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya ini dirubah. Kalau tadi subjeknya itu ada di depan, kalau ini subjeknya ada di kedua. Nah, to be-nya berubah menjadi paling depan. Jadi have or has plus subject, verb 3, and object. Gitu. Atau adverb of time, boleh. Jadi, kalau interrogatif untuk kalimat tanya, itu to be selalu berada di depan. Setelah to be baru subjek. Semua tenses ketika ada pola atau pattern of sentence interrogative, itu to be itu berada di depan. Baru setelah itu subjek. Nah, contohnya di sini. Ada, have you taught English? Has he lived at Jakarta since 2017? And have they done their homework? Nah, di sini have you, ya sudah jelas. Have ini adalah to be. Nah, you-nya adalah subjek. Jadi, to be-nya ini berada di depan. Have you taught English? Jadi, artinya adalah ketika kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesia, pernahkah kamu mengajar bahasa Inggris? Sudah pernahkah kamu mengajar bahasa Inggris? Ya, seperti itu. And the second, has he lived at Jakarta since 2017? Nah, karena subjeknya itu adalah he, berarti to be-nya adalah has. Has-nya berada di depan, has-nya pindah ke depan. Jadi artinya adalah has he lived at Jakarta since 2017 adalah sudahkah ia, pernahkah ia tinggal di Jakarta sejak tahun 2017? Ya. And the last ada to be have and subject they. Nah, kita lihat lagi subjek to be have itu menggunakan subjek apa aja? To be have itu menggunakan subjek mana aja? Di sini have they done their homework? Sudahkah mereka menyelesaikan PR-nya? Nah, jadi untuk interrogative sentence itu diartikan sudahkah atau pernahkah, gitu ya. Jadi bentuk kalimatnya tanda tanya. Nah, untuk interrogative sentence harus diakhiri tanda tanya. Tanda tanya ini tidak boleh ketinggalan. Kalau nanti ada tugas tanda tanya ketinggalan, Miss akan salahi ya. Karena itu maknanya berbeda, bukan untuk kalimat tanya, tapi untuk kalimat pernyataan. Oke? Jadi untuk interrogative sentence atau untuk kalimat tanya itu harus menggunakan tanda tanya. Oke, sekian penjelasan dari Miss. Thank you for attention and thank you for watching this video and listen this video. And I hope you will be understand well. Jadi Miss harap kalian dapat memahami penjelasan Miss. Kalau nanti Miss kasih tugas dan kalian kurang paham, boleh sekali untuk kalian menjapri Miss ya. Jadi Miss nggak mau ngerjainnya nanti asal-asalan, terutama nanti kalau saat ulangan. Oke? Jadi nanti bisa dipelajari tentang verbnya atau kosakatanya. Oke, thank you for attention. See you in the next video PowerPoint. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.